Derasnya hujan yang mengguyur menyebabkan 3 bangunan yang diduga sudah lapuk ambruk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Beruntung warga yang ada di bangunan bisa menyelamatkan diri. Warga dikejutkan dengan robohnya 3 bangunan permanen dan semi permanen di kawasan Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya, material batu berserakan dan menutup sebagian jalan akses ke permukiman. Sebelum insiden terjadi, kawasan ini diguyur hujan deras sejak dini hari dan diduga menjadi penyebab robohnya 3 bangunan. Meski ada penghuni yang berada di sebelah bangunan, namun beruntung ia bisa bergegas dan menyelamatkan diri. Ya kamu sebelah sini dulu pertama kali nih. Nah di sini ada yang tidur nih. Cuman dia anaknya sempat bangun, dibangunin bapaknya. Terus baru. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralasan minta transparansi pembangunan jalan, seorang pria malah melakukan aksi perusakan jalan yang baru dibangun di Blora, Jawa Tengah. Akibatnya jalan yang dibangun dengan dana APBD itu pun rusak hingga pembuatan jalan harus diulang. Menggunakan motor seorang warga, Agus Sutrisno, sengaja melintas sambil memaki di jalan yang baru dibangun di Desa Palon, Jepon, Blora. Akibatnya, cor basah yang baru dibuat hancur. Tak hanya itu, pelaku juga melepaskan amarahnya pada beberapa pria yang berada di pos jaga. Diduga aksi pelaku ini sebagai protes dan meminta transparansi pembangunan jalan kabupaten tersebut. Akibatnya, pihak penggarap proyek mengalami kerugian dan melaporkan aksi ini ke Polres Blora. Kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin, saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Ya, yang saya laporkan tentu yang dari pertama tentang grouping material dia sempat stop terus. Usai insiden perusakan, pembangunan proyek jalan tetap dilanjutkan dengan menyelesaikan kontrak kerja pembangunan jalan sepanjang 500 meter. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, warga panik akibat rumah yang dijadikan usaha laundry terbakar di Jalan Papangkoraya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Api melalap rumah warga berlantai 2 yang dijadikan sebagai usaha laundry di Jalan Papangkoraya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Api cepat membesar di tengah permukiman padat membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak butuh waktu lama, 17 unit mobil damkar datang ke lokasi dan berusaha melokalisir agar tidak terjadi perampatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin cuci. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasusnya sudah ditangani Polsek Tanjung Priuk. Asap mengepul dari ruko yang dijadikan kantor cabang 2 bank milik pemerintah di Jalan Pahlawan Revolusi, Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Petugas pemadam terpaksa membuka paksa pintu ruko untuk bisa menjangkau titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga asap tersebut berasal dari korsleting pada aliran listrik bangunan tersebut. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan hingga api bisa dijinakkan petugas. Pemirsa, harga cabai terus naik di awal Ramadan dan terus mengalami kenaikan, bahkan hari ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan berikut laporan dari jurnalis kami, Kea Dela Rosa. Pemirsa, pantauan harga sembako di awal bulan suci Ramadan ini terpantau naik. Di tempat saya berdiri saat ini di Pasar Kebayoran Lama, harga cabai meroket hingga Rp120.000 per kilogram. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa jenis cabai yang naik harganya pada hari ini, yakni harga cabai rawit merah menjadi Rp120.000 per kilogram yang biasanya hanya Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting merah yang hanya Rp30.000 sekarang menjadi Rp40.000
Rp50.000. Dan untuk harga cabai hijau juga mengalami kenaikan menjadi Rp60.000 yang sebelumnya hanya Rp30.000. Dan informasi yang kami dapatkan dari para pedagang bahwa harga cabai ini naik dikarenakan selain curah hujan tinggi, juga beberapa petani memilih untuk libur sebelum Ramadan sehingga pasokannya berkurang namun permintaannya terus menambah. Dan tentunya ini dikeluhkan juga oleh pedagang sebab omset mereka turun dikarenakan daya beli yang rendah, sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk kembali menstabilkan daya jual beli dan juga menstabilkan harga sembako. Dari Jakarta, Kea Del Rosa, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa tak percaya anaknya ikut dalam aksi balap liar saat Ramadan. Sejumlah orang tua histeris hingga pingsan saat tahu anaknya diamankan di Polres Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi juga mengancam akan mempidana para pelaku balap liar jika mengulangi perbuatannya. Ratusan pelaku dan penonton yang tertangkap dalam razia balap liar di kawasan Jalan Arteri, Porong Sidoarjo digelandang dengan berjalan kaki ke Polres Sidoarjo. Ratusan remaja yang masih di bawah umur ini pun lalu dipertemukan dengan orang tua untuk sungkem dan meminta maaf. Isak tangis pecah, bahkan sejumlah orang tua tampak shock hingga pingsan setelah tahu anaknya terjaring dan diamankan polisi karena ikut dalam aksi balap liar. Sejumlah orang tua mengaku tak tahu anak mereka keluar rumah untuk ikut atau sekedar menyaksikan aksi balap liar. Polisi pun tegas menyatakan akan memproses para remaja jika tetap mengulangi perbuatannya. Karena pelaku balap liar itu beda dengan tilang, itu dipidana, dipenjara Bapak Ibu. Dan mirisnya lagi, ketika orang tua membelikan motor, mengizinkan, itu masuknya mid flagger, turut serta, bisa dipidana juga Bapak Ibu. Petugas mengaku sengaja mempertemukan orang tua dengan para remaja yang terjaring agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang wanita warga negara asing mengamuk di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Wanita tersebut mengamuk karena merasa terganggu suara tadarusan dari speaker masjid. Video amatir memperlihatkan seorang wanita warga negara asing mengamuk saat mendatangi musola di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bule tersebut berteriak mengeluarkan kata-kata kasar di depan salah satu musola ketika warga sedang bertadarus malam hari menggunakan pengeras suara. Ia merasa terganggu dengan suara pengajian dari musola. Sejumlah warga pun berusaha menghalangi hingga terjadi keributan. Tapi kalau ini kami merespon harus cepat, karena ini terkait dengan ibadah dan akidah kami sebagai masyarakat yang tentu mayoritas Muslim di Gili Trawangan. Warga pun meminta pihak imigrasi untuk mendeportasi atau memulangkan bule perempuan tersebut karena dinilai tidak menghargai agama dan budaya setempat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri harus selalu kompak dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun di Tangerang, Banten, suami istri justru membegal taksi online di pintu keluar tol Karangtengah. Seorang pria ditangkap polisi di dekat rumahnya Parung Koret, Karangtengah, Kota Tangerang. Pelaku merupakan begal taksi online di Karangtengah. Pelaku lain ternyata istrinya dan ditangkap di rumahnya. Kedua pelaku merencanakan pembegalan sehari sebelumnya. Istri pelaku sebelumnya mengajak sopir taksi online menginap di penginapan di Jakarta Barat. Seolah dipergoki pelaku pria, lalu menganiaya korban. Kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita perempuan berusia 3,5 tahun dianiaya ayah kandungnya di Sragen, Jawa Tengah. Pelaku merekam aksi kejinya untuk dikirimkan kepada ibu korban yang bekerja di luar negeri agar segera mengirimkan uang.
Korban Dang, ayo Harvey, dang. Dang. viral di media sosial video penganiayaan terhadap seorang balita perempuan. Korban menangis kesakitan dengan posisi berbaring di lantai. Sementara ayah kandungnya terus membentak dan menganiaya korban tanpa ampun. Pelaku P berusia 47 tahun merekam sendiri aksi kejinya. Diduga video hendak dikirimkan kepada ibu korban yang bekerja di luar negeri agar segera mengirimkan uang. Setelah pelaku sempat melarikan diri, usai videonya viral, polisi berhasil menangkap dan menahan pelaku. Sementara itu, korban kini menjalani pengobatan dan pemulihan trauma. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Seorang anggota BRIMOB menganiaya pelajar Madrasah Sanawiyah hingga tewas saat bertugas di Kota Tual, Maluku. Korban disangka tengah ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh anggota BRIMOB Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan yang menurun membuat korban tak mampu mengatur laju kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Anggota BRIMOB yang sedang melakukan pengamanan melompat dan melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Korban tersungkur di jalan raya dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan mendatangi markas BRIMOB Tual meminta pelaku segera diadili. Pelaku kini telah diamankan kepolisian dan meminta warga menahan diri menyerahkan penyelesaian kasus ini ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Seorang intel Polres Bantul dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena melakukan pemerasan dan pengancaman. Pelaku menyuruh anggota organisasi masyarakat melakukan pengerusakan. Polisi. Pengerusakan dilakukan anggota Ormas di kantor permukiman dilakukan di wilayah Bantul, Yogyakarta karena perintah dari seorang anggota polisi. Anggota Ormas melakukan pemerasan dan pengancaman. Pelaku menyuruh anggota Ormas melakukan pendudukan dan pengerusakan CCTV. Pelaku dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membenarkan adanya laporan pengaduan terhadap salah satu anggota Polres Bantul. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Berniat swafoto, 3 sahabat justru tertabrak kereta api di Batang, Jawa Tengah. Para korban tengah berfoto bersama setelah sholat subuh berjamaah. Saat berada di jalur. 3 siswi SMP tewas tersambar kereta api Argo Merbabu, Semarang Gambir saat berada di jalur rel kilometer 81 antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan. Ketiga sahabat ini berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain usai sholat subuh dan berselfie. Naas ketiganya diduga tidak menyadari lewatnya 2 kereta api. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang untuk diidentifikasi. Lewat, tidak menyadari itu di foto-foto, ternyata ada kereta satunya lagi yang lewat dan menghantam ketiga anak itu. Masyarakat sebaiknya menghindari kegiatan di sepanjang jalur rel kereta api agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, copet yang beraksi di acara Safari Ramadan Gubernur Jawa Barat tertangkap dan sempat jadi sasaran amuk warga di Bekasi, Jawa Barat. Informasi tersebut kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Warga emosi dan menghakimi seorang copet yang beraksi di Safari Ramadan Gubernur Jawa Barat di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pelaku ditangkap saat mengambil ponsel seorang warga. Sebelumnya korban sempat berteriak hingga mengundang massa. Pelaku sempat jadi sasaran amuk warga hingga babak belur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 4 ponsel hasil kejahatan dan 2 buah kunci letter T. Kamera CCTV merekam seorang pria mencuri motor di salah satu warung di Jalan Masjid Al-Anwar, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan motornya dengan kunci masih menempel. Beruntung aksi pelaku ketahuan pemilik warung hingga ditangkap korban. Bersama warga, pelaku diinterogasi warga dan menjadi bulan-bulanan massa. Warga merekam sekelompok remaja yang datang dan menyerang permukiman menggunakan senjata tajam dan bom molotov di perumahan Gerasa Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan pelaku sempat menendang pagar besi hingga menimbulkan suara keras dan memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi. Tak lama, pelaku pun kabur melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya dunia maya, tapi pasar Tanah Abang juga dihebohkan dengan tren fashion muslim di Ramadan 2026. Kali ini bukan warna atau shimmer-shimmer, tetapi tren gamis bini orang. Nah, seperti apa sih bini orang yang jadi buah bibir ini? Berikut informasinya. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, banyak masyarakat mulai berburu baju untuk Lebaran nanti. Nah, saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang dan saya akan melihat langsung apa aja sih tren untuk baju Lebaran tahun ini. Dan katanya sih ada yang lagi viral ya. Yuk, ikutin saya. Lebaran masih 1 bulan lagi, tapi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara Tanah Abang, Jakarta Pusat, di awal Ramadan mulai dipadati pembeli yang mencari busana. Salah satu yang menjadi perhatian adalah model gamis yang dikenal sebagai gamis bini orang. Ternyata gamis ini memiliki potongan longgar dengan desain simpel namun terlihat